Halo guys, kembali lagi bersama saya Arafa Gaming. Ya guys, hari ini kita akan kembali bermain FC 25 melanjutkan perjalanan tim Garuda FC di Liga Belanda. Di pertandingan sebelumnya kita harus mengakui keunggulan tim Barcelona dalam lanjutan Liga Champion di babak 8 besar. Garuda FC harus terbantai 6-1 di kandang sendiri di putaran pertama ya guys ya. Memang komposisi pemain yang kita miliki sangat kurang untuk menghadapi tim skuad Barcelona. Dan bagaimana keseruan pertandingan kita pada hari ini? Sebelum kita masuk ke dalam gamenya, langsung saja tekan tombol like and share. Jika ada saran langsung tulis di kolom komentar dan ikuti seluruh sosial media dari Arafa Gaming supaya kawan-kawan tahu kapan Arafa Gaming akan mengupload video terbarunya. Yuk kita langsung masuk saja ke dalam gamenya. Cus. Oke guys, kita sudah berada di dalam gamenya ya guys ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam pertandingan, kita akan melihat klasmen sementara dari Liga Belanda, di mana Garuda FC masih tertahan di peringkat pertama dengan 74 poin. Di peringkat kedua ada PSV Eindhoven dengan 70 poin. Di peringkat ketiga ada Ajax Amsterdam dengan 66 poin. Di peringkat keempat ada Feyenoord dengan 59 poin. Dan di peringkat kelima ada AZ Alkmaar dengan 46 poin guys. Dan lawan kita adalah SC Heerenveen di peringkat ke-8 dengan 37 poin guys. Dan dari melihat klasemen di pekan ke-29 ini guys, selisih gap poin antara Garuda FC dengan PSV Eindhoven yaitu hanya 4 poin, dan kita wajib memenangkannya untuk tetap bertengger di puncak klasmen sementara dari Liga Belanda. Dan sebelum kita masuk ke dalam game, kita akan open net analisis terlebih dahulu. Ada beberapa pemain yang perlu kita perhatikan. Ada Al Said, ada Dennis, ada Brouts, dan ada Vipers. Dan di 5 laga terakhir Heerenveen di Liga Belanda mendapatkan 2 hasil seri, 2 hasil kekalahan, dan satu hasil kemenangan. Dan di pertandingan sebelumnya Heerenveen mendapatkan hasil kekalahannya guys. Semoga di pertandingan pada hari ini Heerenveen juga kita kalahkan guys. Karena di pertandingan pada hari ini kita akan menurunkan squad kedua ya guys ya. Karena pasti di next match kita akan berhadapan kembali dengan Barcelona di putaran kedua di Liga Champion. Dan Hendrik minta dimainkan pada pertandingan pada hari ini ya guys ya. Oke, kita masuk ke dalam matchday-nya dan kita akan mengulik dulu beberapa pemain dari ini pokoknya ya guys ya. Dari pokoknya lapis kedua lah gitu ya guys ya. Egy Maulana Fikri, Eliano Rangers kita istirahatkan guys. Kita mainkan Ragnar Oratmangun dan kita taruh dia di bawah ya guys ya. Habis itu Calvin Verdom kita istirahatkan juga. Kita masukkan Nathan Chu Aon ya guys ya. Habis itu Mes Hilger kita mainkan. Gue pengen mainkan Rizky Ridho di pertandingan pada hari ini guys. Oke, kita lihat dulu keseluruhan dan mantap. Dan kita langsung masuk saja ke dalam gamenya ya guys ya. Memang harus kita lakukan supaya nanti di putaran kedua dalam lanjutan Liga Champion pemain-pemain kita dalam kondisi yang sangat prima, dan semoga saja kita bisa menciptakan 5 atau 6 gol di putaran kedua saat berhadapan dengan Barcelona supaya kita bisa masuk ke babak semifinal. Walaupun itu mustahil dengan komposisi pemain yang dimiliki oleh Garuda FC, tapi kita masih bisa berharap untuk mengalahkan Barcelona lah di putaran kedua dalam lanjutan Liga Champion di babak 8 besar guys. Oke, kedua tim sudah memasuki stadion di mana kita akan menjadi tim tuan rumah bermain di Stadium GBK dalam lanjutan Liga Belanda di pekan ke-30 guys. Dan menyisakan beberapa pertandingan lagi, Garuda FC dipastikan akan menjadi juara kalau bisa kita mempertahankan ritme gaya bermain atau bisa mendapatkan hasil kemenangan terus menerus ya guys di sisa pertandingan ini. Dan Hendrik ada di peringkat kedua dengan 29 gol, dan Rafael Strijk meninggalkan jauh Hendrik dengan 36 gol. Otomatis sedikit kesulitan Hendrik untuk bisa menyusul agregat gol untuk memperebutkan Golden Boots di Liga Belanda.
Dan kedua tim sedang melakukan salam-salaman. Seperti biasa, rivalitas hanya terjadi di lapangan hanya 90 menit. Dan selebihnya kita akan menjadi makhluk sosial, manusia biasa yang menjalani aktivitas seperti biasanya ya guys ya. Dan juga salam-salaman sama wasit guys. Inilah supporter dari Garuda FC. Dan informasi dari Garuda FC memakai formasi 4-3-3 di mana Ragnar, Nathan, Rizky Ridho kita mainkan di awal-awal babak pertama ya guys ya. Dan Hendrik juga meminta main juga dan kita mainkan di pertandingan pada hari ini. Semoga saja Garuda FC bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ini dia formasi dari Herven 4-2-3-1 guys. Menaruh 5 pemain di tengah, memakai sayap, memakai 2 wing ya guys ya. Sayap tengah. Ya begitulah, sayap lah pokoknya, bukan penyerang, dan menaruh 1 striker. Oke guys, babak pertama dalam lanjutan Liga Belanda mempertemukan antara Garuda FC dengan Herven dalam pekan ke-30 sudah dimulai, di mana Garuda FC memakai jersey berwarna merah-merah dan Herven memakai jersey berwarna biru-biru ya guys ya. Dan bola kini masih dikuasai oleh Garuda FC dari Kevin Dix. Masih mencari rekan Kevin. Berikan kepada Asnawi Mangkualam. Berikan kepada Hendrik. Hendrik langsung kepada Ragnar Roratmangun. Masih Ragnar. Berikan kepada Asnawi Mangkualam. Membawa bola kini Asnawi. Masih Asnawi mencari rekan. Putar badan yang sangat baik guys untuk Asnawi. Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino mencoba 1 syutingan dari luar kotak penalti. Percobaan yang harus dilakukan, tapi masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang. Sangat baik sekali syutingan langsung dari luar kotak penalti. Dan penjaga dari Herven cukup cekatan ya guys ya, menjadikan tendangan sudut pertama untuk Garuda FC guys. Marcelino Ferdinand mencari pemain bertubuh tinggi guys. Sudah dilakukan Marcelino lebih kepada Nathan, tapi kalah duel udara Rizky Ridho. Tijani Rangers melakukan tembakan angin ya guys ya, karena tidak menyentuh bola. Serangan cepat balik kilat akan dilakukan oleh Herven. Rizky Ridho berhasil dilewatkan. Masih Herven, passing ke Nikolesu. Sman, masih Sman dibayang-bayang oleh Jai. Berikan kepada Nikolesu, mencari ruang dan pergerakan. Sangat baik sekali dari Herven. Dibayang-bayangi, sangat baik Nathan, dan bola masih bisa direbut guys. Jai berhasil merebut bola dari Herven. Gagal Herven untuk melakukan serangan cepat untuk bisa menciptakan gol. Kevin Dix, bola dikuasai kembali oleh Ragnar. Masih Ragnar, berikan kepada Hendrik. Hendrik berikan lagi kepada Ole Romani. Langsung jauh mengarah kepada Ragnar Roratmangun. Sangat baik sekali. Masih Ragnar, berikan kepada Tijani Rangers. Tijani, kontrol bola yang tidak baik dilakukan Tijani sehingga sangat mudah untuk Herven untuk merebut. Asnawi, passing ke depan, sangat berbahaya. Nikolesu dibayang-bayang oleh Jai, melewati Jai. 1 syutingan dari luar, Martin Pas bisa mengantisipasi tendangan pertama dari Herven. Sangat baik sekali serangan dan syutingan langsung dari luar kotak penalti, tapi masih bisa dihentikan oleh Martin Pas, dan ini menjadikan tendangan sudut pertama bagi Herven ya guys ya. Ada 1 pemain yang dekat, Konde, langsung jauh saja berduel, berhasil dimenangkan oleh Garuda FC. Marcelino Ferdinand, masih Marcel, berikan kepada Jai. Jai Jess, berikan kepada Rizky Ridho. Langsung ke depan, mengarahkan kepada Ole Romani. Berikan kepada Hendrik, masih Hendrik membawa bola. Hendrik langsung ke depan, berikan kepada Ole Romani. Sangat bebas Ole, masih Ole. Ole mencoba menusuk ke dalam. Ole berusaha untuk melewati 1 pemain, tapi masih bisa diantisipasi guys. Serangan balik langsung dilakukan oleh Herven sangat cepat. Passing lagi kepada Sman. Sangat baik Jai menghentikan serangan dari Herven berkali-kali ya guys ya. Van B ke samping berduel. Nathan sedikit dikelabui guys. Serangan balik cepat kilat dilakukan oleh Herven. Masih dikejar oleh Nathan. Chon berhasil mencoba untuk menutup pergerakan dari pemain Herven. Masih terjadi ke mulut dan bola sudah meninggalkan lapangan guys. Hanya menjaga tendangan penjaga gawang untuk Garuda FC. Ini dia Martin Pas telah melakukan penyelamatan sekali ya guys ya di babak pertama ini. Syutingan langsung keras, masih bisa diantisipasi oleh Martin Pas ya guys ya. Jai Jess berikan kepada Rizky Ridho. Ada Kevin Dix, masih Kevin. Berikan kepada Ragnar. Hendrik membawa bola kini Hendrik.
Langsung ke depan, berikan kepada Ragnar. Ragnar Roratmangun kepada Hendrik. Satu syutingan masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang. Oleh Romani. Masih oleh berikan kepada Tijani Rangers. Ragnar mencoba untuk melakukan serangan lagi. Ragnar. Masih Ragnar. Tijani pada Marcelino Ferdinand. Berikan kepada Ole Romani. Ada Hendrik dan gol. Gol pertama diciptakan oleh Hendrik guys. Passing dari Ole Romani dan dimaksimalkan oleh Hendrik. 1-0 Garuda FC unggul. Sangat baik sekali kerjasama yang dibangun oleh Garuda FC menciptakan gol pertama di babak yang pertama guys. Marcelino memasukkan bola kepada Ole Romani dan Ole Romani melihat posisi dari Hendrik bebas tanpa ragu. Ole mempassing langsung ke Hendrik dan Hendrik menyelesaikannya secara baik, melihat gawang begitu lebar tanpa pengawalan sama sekali ya guys ya. Ini dia Hendrik telah menciptakan 30 gol dalam 24 atau berapa tadi pertandingan? 14 pertandingan, gue lupa lah tadi guys ya. Pokoknya begitu lah guys ya. Oke, 1-0 keunggulan bagi Garuda FC guys. Sangat baik sekali. Ole Romani berhasil merebut bola dari kaki pemain Harvans. Bola kini kembali dikuasai oleh Garuda FC. Rizky Ridho, Kevin Dix. Passing ke belakang kepada Jai. Coba untuk menguasai jalannya pertandingan. Garuda FC, Nathan berikan lagi kepada Jai Jess. Passing kepada Kevin Dix. Masih Kevin. Berikan kepada Ragnar Roratmangun. Masih Ragnar. Langsung ke depan kepada Hendrik, tapi bola lebih dekat datangnya kepada pemain Hervens guys. Berhasil Konde melewati Marcelino. Serangan cepat balik kilat akan dilakukan oleh Hervens. Asnawi mencoba untuk melakukan penutupan. Al-Said, Nicolesu berhasil kembali. Jai merebut bola. Tembok kuat dari Garuda FC. Langsung ke depan, sprint Hendrik, tapi emang stamina yang dimiliki oleh Hendrik tidak baik ya guys ya, sehingga sangat sulit Hendrik untuk melakukan sprinter di awal-awal babak pertama ini guys. Nicolesu dibayang-bayang oleh Jai. Passing ke belakang pada Smon. Masih Smon. Rizky Ridho mencoba menutup dan gagal. Sangat baik sekali passing yang melakukan satu syutingan. Martin Pas berhasil menghentikan sepakan langsung dari pemain dari Hervens. 2 kali penyelamatan krusial dilakukan oleh Martin Pas pada pertandingan pada hari. Tendangan sudut untuk Hervens. Konde mencairkan dia jauh. Berduel di sana ada Asnawi dan apa yang terjadi guys? Handsball dilakukan oleh Asnawi Mangku Alam, merugikan dari Garuda FC guys. Sangat disayangkan. Tangannya ke atas ya guys ya. Bola mengenai tangan. Apa yang dilakukan oleh Asnawi Mangku Alam merugikan dari Garuda FC. Tendangan penalti untuk Hervens, kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan menjelang akhir ke babak pertama. Sudah dilakukan dan masih bisa diantisipasi dan double save, triple save. Mantap sekali, Martin Pas berhasil menghentikan tendangan penalti, syutingan dan sundulan dari pemain dari Hervens. Dan kini Hendrik mencari rekan dia, membawa bola sendirian. Masih Hendrik, umpan chip berikan kepada Marcelino, terbebas dari offside. Masih Marcelino, bola masih bisa ditepis oleh penjaga gawang oleh Hervens ya guys ya. Sangat disayangkan. Tendangan yang sangat kencang, kuat, masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Hervens. Sangat disayangkan. Tendangan sudut kembali akan dilakukan oleh Marcelino, mencari pemain bertubuh tinggi guys. Masih Marcelino Ferdinand. Sudah dilakukan, datangnya lebih kepada Nathan, tapi kalah kembali Nathan. Duel di udara oleh Romani. Passing diputus kembali oleh Jai. Passing ke belakang ada Rizky Ridho, Kevin Dix berikan kepada Marcelino Ferdinand. Kembali masih Marcel, dibayang-bayang oleh 2 pemain dari Hervens. Marcelino mencoba untuk melewati pemain Hervens, tapi bisa direbut langsung, disapu bersih. Berduel Asnawi, terjatuh dia guys. Dan Smon, kembali lagi Smon, berikan kepada Nicolesu. Sangat berbahaya guys. Masih Nico mencari depan. Ada Smon, bayangin ada Rizky. Kembali dari sini sayap. Dan pelanggaran dilakukan oleh Rizky Ridho guys. Tendangan bebas untuk Hervens guys di menjelang atau injury time 1 menit di babak yang pertama ya guys ya. Harus berhati-hati Garuda FC. Masih Nico sudah ke depan berduel dengan Rizky Ridho.
Dan sangat berbahaya dan disapu bersih langsung oleh Nathan Chow sekaligus menutup jalannya babak pertama di pekan ke-30 dalam lanjutan Liga Belanda. Garuda FC unggul 1-0 atas gol dari Hendrik. Dan kita langsung saja masuk ke babak yang kedua guys. Oke guys, babak kedua sudah dimulai dalam lanjutan Liga Belanda di pekan ke-30 antara Garuda FC melawan Heerenveen, di mana gol Hendrik membuat Garuda FC unggul di babak yang pertama guys. Dan kini Heerenveen langsung membangun serangan cepat balik kilat guys. Sangat baik sekali dan Rizky Ridho. Dan apa yang terjadi, pelanggaran dilakukan oleh Garuda FC. Rizky Ridho berada di tiang jauh guys. Satu syutingan Martin Pas kembali lagi memberikan penyelamatan yang amat sangat krusial di pertandingan pada hari ini guys. Sepertinya akan terjadi sedikit frustasi ya guys ya. Jai berikan jauh kepada Ragnar. Ada Tijani Rangers, masih Tijani. Apa yang terjadi, tidak ada pergerakan dari Ragnar Orat Mangun ya guys ya. Putar badan yang sangat baik dari Olsson, dibayang-bayangi oleh Tijani, berhasil direbut oleh Tijani. Ada Marcelino, berikan kepada Ole, sangat baik kepada Hendrik. Hendrik berikan lagi bola kepada Ole, sendirian Ole, masih Ole mencoba lewati satu pemain Ole tapi gagal. Hendrik telat naik ya guys ya, kembali duel dan gagal. Sangat baik, Tijani berhasil memutus. Ada Tijani kembali, berikan kepada Kevin. Masih Kevin membawa bola, Kevin mencari rekan. Berikan kepada Marcelino Ferdinand. Ada Ole Romani ke depan mengarah kepada Kevin Dix. Tapi sangat disayangkan, posisi dari Kevin sudah berada di posisi yang offside ya guys ya. Sehingga gol dari Kevin harus dianulir, sangat jelas sekali ya guys. Dan pergantian pemain pertama untuk Garuda FC, Sandy Walsh kita masukkan menggantikan dari Nathan Chow. Dan Heerenveen juga memasukkan Bounani menggantikan dari Saed. Sudah dilakukan jauh. Marcelino berhasil memutus. Hendrik berikan kepada Marcelino, berhasil direbut guys karena Marcelino masih ditempel ketat ya guys ya. Sangat berbahaya. Konde langsung membuat serangan cepat balik kilat. Dan tidak ada Sandy Walsh, sangat berbahaya. Satu passingan, Sandy Walsh meninggalkan posisi dan kita harus mengganti dulu guys. Ini tidak baik guys buat kesehatan nih. Harus dikasih ke posisi aslinya Sandy Walsh ya guys ya. Garuda FC kebobolan di babak yang kedua di menit ke-58. Tanpa ada pengawalan yang berarti dari bek kiri kita. Setelah Nathan kita tarik keluar, Sandy Walsh hanya terdiam, terpaku guys. Jai berhasil ditutup pergerakannya dan bisa melakukan passing yang secara maksimal ke tiang kedua. Sehingga Heerenveen berhasil menciptakan gol balasan ke gawang Garuda FC. Padahal penampilan dari Martin Pas sangat apik di pertandingan pada hari ini guys. Tapi Sandy Walsh membuat masalah ya guys ya. Diberikan kesempatan bermain malah jalan kaki dia guys. 1-1 Garuda FC harus berusaha untuk mengembalikan keadaan. Tijani Rangers berikan kepada Ragnar. Berikan kepada Hendrik, sendirian Hendrik guys, membawa bola Hendrik, tapi Hendrik masih berusaha Hendrik mengejar bola. Langsung Hendrik ke depan mengarah kepada Ole Romani, tapi bola datangnya lebih dekat pada Heerenveen guys. Berduel Asdawi, gagal dan sangat baik sekali. Ada Tijani Rangers, masih Tijani mencari rekan Tijani. Berikan kepada Ole Romani, masih Ole. Berikan kepada Kevin Dix. Langsung berikan lagi bola kepada Ole Romani, berusaha untuk merebut. Gagal. Sangat baik Kevin Dix, langsung menutup pergerakannya guys ya. Dan Hendrik kita tarik keluar, kita masukkan Egy Maulana Fikri guys. Ini dia Hendrik. Kita gantikan dari Egy Maulana Fikri. Dan kita akan meracik, kita menukar lagi ya guys ya. Dimana Ole Romani akan kita jadikan striker. Oke, seperti ini guys. Van der Vaart.
Oh, langsung Egy bisa merebut bola. Satu syutingan dari Egy sangat lemah, sehingga sangat mudah bagi penjaga gawang untuk bisa merebut bola, guys. Skor masih sama 1-1, guys. Coba dibayangin oleh Sandy Walsh yang kita kembalikan pada posisi aslinya, tetap saja kelewat ya, guys ya. Sangat berbahaya, umpan chip yang sangat baik dilakukan. Ada Nico mencoba melewati, sangat berbahaya. Satu syutingan. Martin Pass masih tampil ciamik dan apik di bawah Mister Gawang dari Garuda FC. Tendangan cepat atau tendangan langsung dari pemain Herven masih bisa diantisipasi oleh Martin Pass. Kembali menjadi tendangan sudut keberapa kali untuk Herven di pertandingan pada hari ini, guys. Harus lebih berhati-hati Garuda FC. Sudah dilakukan kepada Tijani. Marcel lihat satu sundulan sangat mudah ditangkap oleh penjaga gawang dari Garuda FC, yaitu Martin Pass. Jai Jazz berikan kepada Kevin Dix, mencoba untuk membangun serangan Kevin. Masih Kevin, berikan kepada Marcelino Ferdinand. Langsung saja Kevin menjemput dia bola. Kevin, masih Kevin, tidak ada rekan yang membantu sama sekali, guys. Masih Kevin. Oh, tidak ada. Oh, masih Kevin, guys. Kevin Dix berikan kepada Ole Romani. Sangat baik kepada Ragnar Oratmangun. Apa yang terjadi? Ragnar ngapa passing ke belakang padahal gua memberikan bola ke arah ke depan, guys. Aduh, sangat berbahaya. Serangan cepat balik kilat dilakukan oleh Dan Jai, berhasil memutus serangan Jai Jazz. Berikan kepada Kevin. Ada Marcelino Ferdinand. Berikan kepada Ole Romani, membawa bola kini Ole. Tijani Ranger meminta dan kita langsung berikan langsung kepada Tijani Ranger. Sendirian Tijani mencari rekan Tijani. Passing kepada Ole Romani. Berikan kepada Marcelino Ferdinand. Aduh, gagal kembali Marcelino, guys, karena ruang tembak yang sangat sempit. Rizky Rido berhasil kepada Tijani dan masih bisa diblok oleh pemain belakang dari Herven. Gagal Garuda FC untuk melakukan serangan kembali, guys. Kevin Dix berusaha untuk merebut bola. Masih Kevin. Sangat baik, guys, diblok oleh Tijani. Walaupun bola kini masih dikuasai oleh Herven ya, guys ya. Masih Herven menguasai bola. Rizky Rido kembali terlewat Jai. Harus dijatuhkan oleh Jai Jazz. Sepertinya Egy Maulana Fikri kita harus pindahkan ke samping lagi, guys. Banyak sekali formasi yang kita kotak-atik ini ya, guys ya. Ya, di sini kita mainkan Ragnar Oratmangun saja, guys. Dan kartu merah untuk Jai Jazz di menit ke-80. Apa yang dipikirkan oleh wasit ini ya, guys ya. Pelanggaran yang masih bisa apa yang dipikirkan oleh wasit sehingga sangat merugikan bagi Garuda FC. Dan pergantian pemain Tom Hai kita masukkan menggantikan dari Ragnar. Siapa, gue lupa tuh, guys. Harus balik satu syutingan. Masih bisa ditahan oleh Kevin Dix. 10 pemain Garuda FC. Rizky Rido harus berhati-hati. Masih Baus. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya, guys. Sangat baik Kevin Dix menutup serangan. Tijani Rangers mencoba membangun serangan cepat balik kilat. Masih Tijani. Masih Tijani. Masih mencari rekan. Tijani tidak ada yang membantu rekan sama sekali. Oleh Romedi langsung umpan chip dengan karena Tijani dan Tijani offside. Dan tapi kita kembali melakukan formasi lagi. Banyak sekali formasi yang kita lakukan di pertandingan pada hari ini, guys ya. Karena melihat Jai Jazz kena kartu merah ya, guys ya. Dan kita harus memasang 3 back, guys. Oh, tidak berubah ya, guys ya. Tidak berubah ini, guys. Ya sudahlah, manual saja. Oke, seperti ini, guys. Sangat disayangkan offside. Tijani Rangers yang langsung on fire memakai ban kapten untuk menggantikan Jai Jazz. Apa yang terjadi? Serangan cepat balik kelak Herven. Harus berhati-hati. Kevin Dix. Berhasil Kevin merebut dan harus berusaha Kevin. Asnawi Mangkuala, masih Asnawi berikan kepada Kevin Dix. Langsung jauh berikan kepada Egy Maulana Fikri. Tijani Rangers di menit ke-87 di babak yang kedua. Harus berhati-hati Garuda FC. Harus bisa menciptakan gol. Ragnar Oratmangun, masih Ragnar.
Masih Ragnar. Tidak ada rekan yang membantu ya guys ya. Oleh Romani. Tijani berikan kepada Egy Maulana Fikri. Menarik badan dia ke samping. Berikan kepada oleh Romani. Apa yang terjadi Ragnar? Kenapa ke samping sih? Batuk guys. 3 menit injury time sudah diberikan. Sangat berbahaya, serangan cepat balik kilat. Kevin Nick coba menutup pergerakan dari pemain dari Herven. Melewati. Harus berhati-hati, satu syutingan masih bisa diantisipasi oleh Martin Pas. Striker kita sudah habis ya guys ya. Oleh Romani tidak bisa kita jadikan striker. Sangat berbahaya. Tom Hai sangat baik sekali menutup pergerakan dari syutingan, beberapa syutingan. Harus berhati-hati guys. Satu syutingan kembali. Dan apa yang terjadi, dan sekaligus menutup jalannya babak kedua guys. Garuda FC harus tertahan imbang di kandang sendiri karena kita memfokuskan ke pertandingan selanjutnya dalam lanjutan Liga Champion untuk menghadapi Barcelona. Resiko pasti kita dapatkan ya guys ya. Garuda FC harus tertahan 1-1 oleh Herven guys. Oke guys, babak kedua sudah berakhir, di mana kita mendapatkan hasil yang sangat mengecewakan di pertandingan pada hari ini ya guys ya. Sempat unggul di babak pertama, tapi kesalahan dari Sandy Walsh sangat fatal karena serangan balik cepat yang dilakukan oleh Herven ya guys ya, tanpa ada pengawalan sama sekali dari Sandy Walsh. Ini akan menjadi bahan evaluasi yang sangat besar bagi Garuda FC karena next pertandingan kita akan berhadapan dengan Barcelona, dan otomatis jika PSV Eindhoven menang di pertandingan pada hari ini, selisih poin kita, gap poin kita hanya 2 dari peringkat kedua, yaitu PSV Eindhoven selaku juara bertahan dari season pertama ya guys ya. Oke guys, berakhir sudah pertandingan kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like and share. Jika ada saran langsung saja tulis di kolom komentar, dan ikuti seluruh sosial media dari Arava Gaming supaya kawan-kawan tahu kapan Arava Gaming akan mengupload video terbarunya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Arava Gaming pamit.